Pedagang kopi keliling atau lebih dikenal Starling, Starbucks keliling, mewarnai jalan-jalan ibu kota DKI Jakarta sejak 2 dekade terakhir. Bagi masyarakat Jakarta, terutama yang berada di kawasan elit ibu kota, tentu tak asing dengan istilah Starling. Pedagang Starling adalah julukan keren yang disematkan dari para penikmat kopi abang-abang sepeda. Keberadaan para pedagang kopi keliling yang menjajakan dagangannya menggunakan sepeda begitu melegenda di jalanan elit Jakarta. Keberadaan para pedagang Starling hampir bisa ditemui selama 24 jam non-stop di sejumlah ruas jalan ibu kota. Yang paling banyak terlihat keberadaan Starling biasanya di sekitar Monas sampai ke kawasan Bundaran HI. Di Jakarta, para pedagang Starling itu biasanya tinggal dalam satu lingkungan yang sama di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Bahkan saking banyaknya pedagang Starling yang tinggal di sana, wilayah mereka tinggal disebut Kampung Starling. Pak Iwan, Ketua RT 001 RW 05, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Dulu enggak seperti ini. Dulu dia bergerak itu pakai gerobak, pedagang teh lah, teh dalam kemasan juga, rokok, teh botol itu. Itu didorong. Berhubung semakin lama semakin lahan ini semakin sempit di Jakarta ini kan. Datanglah orang Tegal namanya Darsa dulu. Dialah yang pertama kali itu berdagang kopi Starling ini. Di sini, ini sebelum banyak seperti ini. Lalu setiap pagi dia keluar bolak-balik ya kan, mungkin terlalu rame. Maka mereka para ini beralihlah menjadi Starling ini, pedagang kopi. Awalnya gerobak bakso yang ada di sekitar Monas, Gambir, itu awalnya. Di sini mayoritas warga sini. Jadi makanan kayak bakso. Jadi kan setiap bakso itu didampingin lah sama teh botol, apa. Iyalah minuman air mineral, awalnya seperti itu. Pedagang Starling mayoritas di kampung itu berasal dari Pulau Madura. Kebanyakan orang Madura merantau karena kesulitan mencari nafkah di kampungnya. Mereka mengadu nasib ke Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Sumatera, Papua hingga Malaysia dan Arab. Dari pedagang Starling ini mereka mampu menghidupi enak anaknya di kampung. Kalau mulai dagang kopi ini dari dulu tahun 2004. Ya awal-awal pertama ya dulu namanya kopi belum ada. Jarang-jarang, ya paling sama asongan. Bukan asongan kopi juga di Taman Suropati. Artinya kalau punya penghasilan di kampung, di Jakarta 100, di Madura itu gocap mendingan gocap gitu. Jadi berhubung nggak bisa, giliran kayak sekarang nih musim baku nih, musim baku ternyata hujan kan, dari alam juga sih, busuk baku, jadi orang nyesel, biaya gede, larilah ke Malaysia, Kalimantan, ke Arab, ya ke Jakarta gitu, ke Surabaya, ke Papua, Kalimantan. Itu gara-gara pertanian di kampung nggak sukses lah kasarnya. Pendapat yang sama juga disampaikan Ketua RT setempat Iwan Sakiman, 59 tahun. Menurutnya banyak orang Madura menjadi pedagang Starling karena penghasilan yang terbilang besar. 2010 itu baru mulai menjamur itu ya di 2012 2013 lah menjamur mulai sampai sekarang ini. Asalnya mereka ini dari Madura, suku Madura. Jadi kalau di sini kan yang kebanyakan kan orang-orang Sampang. Madura kan terdiri dari 4 kabupaten. Nah ini kebanyakan orang-orang Sampang. Darsanya udah tahu entah kemana sekarang ini. Nah, ini generasinya penerus Darsa itu.
Di kampung ini terdapat sekitar 10 agen dan sekitar 400 pedagang Starling. Agen ini merupakan bos yang memodali mereka untuk berdagang. Misalnya, modal yang diberikan sekitar 1,5 juta rupiah. Modal ini untuk biaya seperti minuman kemasan, rokok, es, dan air panas. Nantinya modal ini bebas akan diangsur per minggu atau per bulan. Di Jakarta ada beberapa kampung Starling yang besar, salah satunya berada di kampung ini. Agar bisa dibedakan dengan pedagang Starling dari kampung lain, sepeda mereka memiliki ciri khas. Sepeda di kampung Starling Senen memiliki box berbahan fiber yang dilapisi seng. Jadi kalau di sini kan ada 10 agen tuh. Ya, 10 agen. Satu agen itu ya sekitar 40 orang lah. 40 orang, Iya. agen. Iya, jadi berjumlah pedagang ini sekitar 400 lebih, ada yang ya sekitar segitulah. Kalau jiwa sih dikit ya. Kalau jiwa sih sedikit. Ini kan semua kan kopling ini kan pendatang. Kebanyakan pendatang. Kalau jiwanya sedikit di sini. Kalau rumah aja ada 38 rumah. Kebanyakan kan dia memang ada yang bertanggung jawab. Jadi kan kayak modal itu enggak terlalu lah. Jadi mereka para bos ini kan memang mengucurkan modal usahanya. Andai kata baik kopi, dari rokok. Jadi dia sistemnya tuh terhutang. Andai kata 1,5 juta modal dia, ya terserah nanti. Mau diangsur per minggu, berapa, apa setiap hari dia belanja kebutuhan dia dibayar, apa mau per bulan, apa setelah dia mau pulang. Beda-beda, versinya beda-beda dia. Ya itu modal dia seterusnya. Ya nanti setelah dia pulang kampung, mereka itu udah beres. Kotaknya ya, kotak box mereka itu dia terbuat dari kayak apa? Kayak milamid apa sih? Cuman dia dilapisin seng. Ah itu, ini contohnya seperti ini nih. Tuh, deh. Nih. Ah contohnya kalau ini dia warga sini. Tapi kalau yang berbentuk kayu bukan tuh. Dia apa sih namanya ini? Ada sengnya. Ada sengnya dia. Iya. Oh, ini kayu ya? Bukan sama. Jadi itu kan istilahnya kan kuat sama hujan. Kalau kayu kan bisa rapuh, kalau ini enggak. Ada yang dia pakai keranjang buah. Nah, itu bukan Starling sini itu. Itu kan banyak nih. Asongan dia itu kan kebanyakan gitu yang pakai sangke itu kan apa tuh namanya itu dah. Keranjang itu. Para pedagang Starling paling sering berjualan di sekitaran Jakarta Pusat. Mereka menyasar wilayah Senayan, Jalan Diponegoro, Taman Surapati, Lapangan Banteng, sampai ke Kemayoran. Di satu tempat, bukan hanya pedagang Starling dari kampung Senen saja yang berjualan. Ada beberapa pedagang Starling dari kampung lain yang ikut berjualan. Mereka bersaing merebut hati pelanggan mampir ke sepedanya. Dia ini sampai ke Senayan, Diponegoro sini, ya sampai ke ini juga Kemayoran, keliling deh Jakarta Pusat. Nah kalau penghasilan itu, wallahu alam saya nggak terlalu tahu ya. Ya nanti bisa wawancara lah sama dia kan gitu. Kalau saya sih memang sebagai ketua RT memang melindungi mereka ini. Sebagai ketua RT, Iwan juga memiliki tanggung jawab untuk membantu para pedagang yang terjaring Satpol PP. Tak jarang mereka menjadi mangsa Satpol PP lantaran mangkal dan dianggap mengganggu ketertiban kota. Di saat itulah Iwan turun tangan untuk menjemput mereka yang diangkut Satpol PP. Pernah, berapa kali saya dulu di Cikini. Hampir kenal semua Pol PP-nya sama saya. Berhubung, gimana Pak iya, berhubung KTP Jakarta, ini selamat lagi yang dikena.
Lu ngapain Jong, katanya dia kan. Ya biasa Pak, lagi keliling, masa mau mangkal. Pas nasi goreng beli teh, saya mau ngelayanin teh manis dong. Giliran kasih teh manis, panas, tahu-taunya turun semua. Bruk. Waduh, tolong Pak, jangan dibawa, baru keluar, kata saya. Ya Allah, itu bukan bangga saya, diangkut ke Cikini. Kayak sekarang nih kena ketip, saya modal dari mana kopi? Saya kan punya utang sama Pak Josman, utang lagi, dikasih lagi sama Pak Josman. Modal buat beli sepeda, ya modal sendiri hitungannya, tapi buat beli sepeda, kopi ngebon lagi gitu ditulis. Sekian, akhirnya gua rajinin terus hidup sampai sekian bulan, cicil lah sama saya ke Pak Josman, cicil sedikit. Akhirnya ketutup, baru saya bangga. Saya ketua RT, hanya ketua RT, jadi mengkoordinir dia juga nih mereka-mereka ini kalau terjadi ditangkap Satpol PP, keperlu surat-surat juga, saya juga bisa bantu mereka-mereka ini. Iya, semoga aja kan para pedagang ini jangan diuber-uber, kasihan kan mereka ini dari kampung tujuan ke Jakarta kan mau mencari rezeki lah. Ya kalau saya sih seperti itu aja ya kan. Kalau memang ya melanggar ya tolonglah ditegur aja, jangan diambil semua. Kasihan mereka juga kan menghidupin anak istri. Pandemi COVID-19 turut berdampak kepada para pedagang Starling. Apalagi ketika diberlakukannya PPKM yang membuat mereka kehilangan banyak pelanggan. Omset yang diperoleh para pedagang juga menurun drastis dari sebelumnya. Mereka berharap kondisi ini segera pulih agar roda perekonomian mereka kembali berputar mulus. Posisi saya mangkal di Pegadaian Pusat, Jakarta Pusat di Salemba, Keramat, masuk Keramat itu. Oh, kalau sebelum corona istilahnya ada proyek, karyawan banyak. Ini 2 hari 300. Kalau rame misalnya renovasi Pegadaian itu kemarin kadang-kadang 2 hari 600. Hasilnya itu bukan kotornya. Ya kalau sepi kayak tempo hari yang lalu lockdown, boro-boro 300 2 hari. Omsetnya aja 70-80, hampir nangis saya. Di jalan bener. Belum sumbangan anak ngaji kan, belum belinya ketap di Madura. Gitu, itu yang pingin ngeluh aku tiap hari. Gang sempit di Kampung Starling Senen dipenuhi para pedagang kopi yang sibuk menyiapkan barang dagangan. Sepeda mereka yang dikalungi rencengan minuman kemasan terparkir berjejer di sepanjang jalan. Sore hari menandakan mereka harus bersiap-siap mengayuh sepeda andalan menyisir jalanan ibu kota untuk mencari pelanggan. Pemandangan hiruk-pikuk di Kampung Starling Senen itu adalah salah satu bagian dari sisi lain metropolitan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.